Halo, nggak bosan ya ketemu saya, saudara? Semoga tidak. Soalnya kan baru bulan lalu ya kita ketemu ya. Jadi saudara, sebenarnya tadi saya sempat ngobrol sama Pak Winoto. Saya juga sempat janjikan juga di tempat ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang secara keimaman ketika kita menerima berkat iman, kita menerima yang namanya otoritas dan kuasa yang dari Tuhan. Di dalam keimaman ada suatu pembedaan dalam hidup kita dan segala berkatnya yang ajaib, ya betul. Tapi sebenarnya di dalam hal itu juga kita harus mewaspadai beberapa hal, saudara. Tapi rupanya sekali lagi, saudara ya, hari ini Tuhan bermanuver mau dengan cara yang berbeda. Jadi yang saya siapkan mau nggak mau harus ganti lagi, saudara. Jadi saudara, selama dari tadi saudara, saya ini bergumul sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kalau Engkau mau berubah, tolong kalau bisa disiapkan. Saya siapkan Tuhan. Saya bisa mempersiapkan diri dari saat ini. Tuhan ngomong sak cuplek, setetes. Aduh saudara ya, saya sampai gini. Wah kalau kayak gini caranya Tuhan, tadinya mau istirahat, agak runyam. Tuhan bilang apa? Bukankah harusnya beristirahat di dalam hadiratku lebih indah? Iya ya, itu saya bilang. Tapi daging ini kurang ajar, saudara. Tapi ya begitulah saudara ya. Ketika saya terus merenung di sini mulai masuk penyembahan, Tuhan bilang, ayo masuk. Gitu. Saya duduk di tempat itu. Baru Tuhan ngomong, Saudara, di hari ini sebenarnya Tuhan mau memberitahukan, Tuhan mau menginfokan, sebenarnya di masa-masa yang mendatang ini, bagaimanapun mungkin saudara kalau ikut doa pagi mendengar hal ini juga. Di masa-masa mendatang ini akan terjadi banyak hal yang memang harus terjadi. Anda mau perangi kayak gimana pun, yang harus terjadi tetap terjadi. Tapi juga Tuhan bilang, ada banyak hal yang bisa ditahan. Ya, ada banyak hal yang bisa ditahan. Nah, itu bagian kita untuk menahannya. Nanti Tuhan kasih tahu, yuk hal ini tahan, hal ini tahan. Begitu juga kayak gempa kemarin, saudara. Bagaimanapun itu memang harus terjadi, ya terjadi. Tapi Tuhan juga sudah wahyukan pasti bahwa itu tidak perlu sampai batas kerugian di titik tertentu. Jadi tetap terjadi, tapi kerugian dan korban bisa diminimalisir, saudara. Ya saudara, bahkan tadi waktu saya ngobrol tadi dengan Pak Winoto, wah justru di sini saya melihat gitu, benar-benar ada pembedaan buat anak-anak Tuhan. Padahal pusat gempanya loh di mana, tapi di situ banyak anak-anak Tuhan yang mereka mengalami sesuatu sih, tapi yang alami apa? Ya paling plafon gitu ya, ambrol 2, 3 ya. Mungkin ada beberapa keretakan sedikit, mungkin nggak fatal, tapi yang orang lain dan tanda kutip ya, yang di luar Tuhan, dia sampai cerita, itu rumah benar-benar sampai rata dengan tanah. Aku ya bingung gitu. Tapi bukankah artinya ada pembedaan? Amin. Amin. Saudara ya. Jadi ketika nanti Tuhan ingatkan, yuk doa, yuk tahan. Ada beberapa hal yang bisa ditahan, yuk tahan. Ya kita tinggal nurut, saudara. Kita tinggal nurut. Sekali lagi, kalau misalnya hal itu terjadi pun tidak sampai mengakibatkan korban terlalu banyak. Kita harus ngerti, ada beberapa hal yang harus terjadi, ya terjadi. Nah, begitu juga tentang yang di masa mendatang ini, saudara. Ya. Saya melihat sebenarnya di masa-masa kemarin ada beberapa hal yang akan terjadi yang sebenarnya harus terjadi. Tuhan cuma bilang gini, untuk anak-anakku, hamba-hambaku, semuanya harus terjadi pembedaan. Cuma seringkali aku sudah memberi jaminan, memberi tudung anugerah, tunduk perlindungan. Seringkali
mereka semua gak sadar, termasuk kamu Kristo, saya gitu ya. Kadang-kadang gak sadar keluar dari tudung itu. Kadang-kadang gak sadar saya keluar dari proteksi Tuhan. Gak sadar keluar gimana? Oh, kita gak ada niat ke situ. Makanya saudara, kadang-kadang dengan sikap hati yang salah, ya hal itu membawa kita keluar dari tudung Tuhan. Dengan cara berpikir yang salah, akhirnya itu membawa kita keluar dari tudung Tuhan. Mungkin ada beberapa dari saudara bingung, masa iya cuma dengan sikap hati dan pikiran berakibat begitu fatal? Nah, saudara harus mengerti, bahkan orang-orang dunia di luar, mereka berkata bahwa skill, kecakapan dalam bekerja dan lain sebagainya di dalam kesuksesan itu hanya berpengaruh sekitar 40%. 60%-nya seringkali dari semangat yang ada di dalam dan pola pikir yang benar. Jadi itulah, jangan kaget saudara, kalau orang-orang ini kita temui banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang memiliki skill yang luar biasa, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Tapi kita melihat juga ada orang yang skillnya yang ya menurut kita ya nggak terlalu gimana-gimana, biasa-biasa saja. Tapi di suatu titik dia bisa boom, naik ke atas luar biasa. Karena apa? Yang di dalam ternyata berpengaruh lebih besar dibandingkan apa yang di luar. Makanya saudara, orang dunia pun mengakui bahwa kelimpahan, ya, kalau bahasanya kita itu kan kelimpahan, kalau bahasa mereka itu apa? Kekayaan. Kita nggak mau kekayaan saudara ya. Orang kaya belum tentu diberkati, ya. Orang yang diberkati menuju menerima kekayaan yang dari Tuhan, kelimpahan yang dari Tuhan. Amin ya. Beda nggak orang kaya sama diberkati? Beda saudara. Orang kaya tidur belum tentu bisa tidur nyenyak. Loh, saya didatangi orang saudara konseling. Ini ya omset per minggu MM-an saudara. Tapi bunuh-bunuhan antara kakak adik. Ayo. Tiap kali mau makan bingung, iki diracun apa enggak ya kan? Anda bayangkan orang kayak gitu ketemu sama keluarga, hahaha di luar, di dalam pikiran, di dalam hati, siapa yang pengen bunuh aku? Apa ya? Ngelihat istrinya, anaknya, suaminya sendiri, tetap curiga. Anda bayangkan hidup kayak gitu tuh gimana saudara? Saya sampai nanya sama Tuhan, loh Tuhan, terkadang uang itu bukan jawabannya ya. Seringkali kan kita gini ya, kalau misalnya, ayo Tuhan mau gini-gini, yang seringkali kita ini apa? Aduh Tuhan, duitnya gak ada. Aduh Tuhan, modalnya lo gak ada untuk hal itu. Jujur saudara, terkadang uang bukan jawabannya. Anda tahu saudara, dari setahun yang lalu Tuhan kasih beban ke saya untuk ada beberapa orang saudara. Nah, beberapa orang ini ada yang di Bandung sebenarnya. Saya melihat orang ini tekun luar biasa, baik, tulus saudara. Tapi dengan apa yang dia terima, yang dia jalani. Sebentar saudara ya, ini sebelum saya lanjut, kayaknya lebih baik maju ke depan ya. Nanti kalau misalnya ada yang masuk lagi nggak terlalu mepet-mepet. Yuk maju ke depan, nggak apa-apa ya. Makin ke depan nanti siapa tahu gitu ya, Tuhan menyambar lebih cepat ya. Yuk, nggak apa-apa ya saudara ya. Tenang saudara. Ada mimbar di sini, jadi gerimis di sini sedikit tertahan ya. Nggak usah takut dengan gerimis yang bukan dari surga. Jadi saudara, saya melihat sebenarnya orang ini baik, orang ini tulus, bahkan banyak yang sebenarnya yang dia kerjakan. Tapi saudara, namun saya seringkali melihat ketika orang ini bekerja dengan baik, dia mengerjakan segala sesuatunya luar biasa, tapi ya tidak ada suatu dampak yang terlalu besar dalam hidupnya. Bahkan oleh pemimpinnya ya dinilai biasa saja. Tapi pas dia salah,
Pas dia nggak siap, istilahnya pas di absen, ini orang nggak datang. Pas istilahnya gini, hari ini Tuhan mau bagi-bagi berkat, satu orang dikasih $1.000 misalnya, ya saudara. Pas orang ini kempes bannya di jalan. Anda bayangkan, pas ada berkat mau turun, pas orang ini nggak ada, pas orang ini nggak bisa. Dia taat setia terus. Kalau misalnya ada acara dia datang beberapa menit yang lebih awal. Pas lagi dilihat siapa yang terlambat, dia yang telat. Loh kan kayak gini kan runyam saudara ya. Loh kalau misalnya kayak gini gimana? Dan beberapa hal ketika saya dorong dirinya, yuk belajar ini, yuk belajar itu, yuk ini ada kesempatan, yuk belajar. Seringkali dia merespon dengan, oh iya aku mau. Tapi satu titik ketika dia harus bayar sekolah anaknya, kadang-kadang kontrakan harus dia bayar, terkadang ada beberapa hal yang harus terjadi yang secara urgent, dia nggak ada duitnya. Anda bisa bayangkan saudara, saya melihat hal itu. Kalau pas saya lagi ada spare berkat, saya kadang-kadang langsung nabur, Tuhan tegur. Kamu kok gak izin sama aku ya? Duh, salah tak Tuhan? Tuhannya diem. Waduh, gawat ini. Tapi orang ini, terima kasih ya Pak, sudah beres, sudah kebayar, bantuan Bapak yang luar biasa. Saya diem karena ternyata seakan-akan Tuhan kayaknya gak berkenan. Sampai akhirnya dia mengalami hal-hal yang mirip. Kali ini saya gak berani langsung. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan boleh gak? Tuhan bilang, kamu yakin tak uang yang jadi masalah dalam hidupnya? Yakin tak? Waduh, kok Tuhan ngomong kayak gitu? Berarti permasalahan dalam hidupnya bukan ada uang atau tidak ada uang. Permasalahannya apa? Ada sesuatu yang menjerat dia. Nah, ini saudara, dalam beberapa hal dalam hidup kita harus keluar dari situ, saudara. Anda bisa bayangkan bahkan ketika orang lain berkata tentang seseorang, wah ini diberkati, dia menimbun kekayaan, tapi dia menimbun untuk orang lain yang menikmati. Loh ya kayak gitu ya runyam juga, saudara. Ada orang yang setia, tapi ternyata dia tidak bisa menerima blessing yang dari Tuhan karena terjadi beberapa hal. Dan sebenarnya Tuhan mengatakan apa? Bukan karena apa yang dia kerjakan, bukan karena skillnya, tapi apa saudara? Pikiran hatinya mematikan potensi ilahi yang aku taruh dalam hidupnya. Sehingga mau tidak mau orang ini mengerjakan semuanya dengan kekuatannya sendiri. Loh kalau mengerjakan dengan kekuatannya sendiri, ya adil hukumnya. Orang yang tekun mengerjakan terus bisa berhasil nggak? Bisa. Lah kok orang ini kok nggak berhasil Pak? Ya kurang tekun. Kalau misalnya pakai kekuatannya sendiri, dalam kategori kekuatan sendiri, dia kurang kuat. Dia kurang cekatan. Kalau menurut standar dunia kurang. Akhirnya ya lolos lagi. Tapi bukankah kita harus memahami bahwa kalau kayak gitu ada faktor lain? Apa itu? Hati dan pikiran. Sekali lagi. Loh, skill tetap dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Ya. Kecakapan di dalam bekerja dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Ditulis dalam firman Tuhan, orang yang cakap berdiri di hadapan raja-raja. Tapi permasalahannya, hati raja-raja berada di tangan Tuhan. Nah itu yang jadi masalah. Orang ini cakap berhadapan dengan raja, tapi Tuhan tidak berkenan sama orang ini.
hati raja ini dibuat sama Tuhan. Aku nggak mau sama dia, bisa? Bisa. Loh, ada sebenarnya kan gini ya saudara, di dalam menjalani kehidupan ini ada orang yang terlalu ekstrim kiri, ada orang yang terlalu ekstrim kanan. Dua-duanya tidak bisa maksimal untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Ya, ini kita mau bicara tentang apa sih ini Pak? Kita mau berbicara, yuk beresi lokomotif dan parit dalam hidup saudara. Yuk kita beresi wadah untuk menerima blessing yang dari Tuhan. Diberesi dari mana? Dan sini dulu, pikiran dan hati dulu. Nah, ketika orang ini misalnya dia punya skill luar biasa, tapi di luar dari yang Tuhan mau, di hadapan raja-raja, hati raja-raja ada di tangan Tuhan, sia-siakan, sia-sia, nggak bisa saudara. Jadi sebenarnya kalau misalnya skill dibutuhkan, semua itu dibutuhkan, tetap kita butuh yang namanya perkenanan Tuhan, terutama untuk level saudara dan saya, di mana Tuhan mengasihi, sebenarnya menyayangi yang namanya kehidupan kekal dari saudara-saudara. Tuhan tidak mau kalau sampai sebuah yang namanya hal yang sepele, yang namanya kekayaan, justru membuat kita turun level di kerajaan surga. Di dalam hal ini kita berbeda nggak dengan orang dunia? Berbeda. Ada orang yang ngomong sama saya, Pak Kris, sebenarnya apa yang membedakan kita sama orang dunia? Aku ngelihat orang dunia yang hidupnya biasa-biasa saja, kok seakan-akan lebih sukses dari aku. Tapi aku kerja 3 kali lipat. Aku mengerjakan segala sesuatunya lebih 3 kali lipat dari orang-orang dunia. Kok seakan-akan gak lebih dari dia? Ini orang loh, berjinah, ini orang loh, gak benar hidupnya. Tapi kok diberkati? Saya cuma bilang gini, untuk orang-orang di luar sana, hukum dunia jalan. Mereka punya skill, mereka punya kecakapan, ya jalan. Keuangan dalam hidupnya, saya nggak mau bilang berkat, karena apa? Belum tentu uang yang mereka dapat itu berkat. Karena apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah dan tidak akan menambahinya. Anda tahu tentang firman itu? Itu arti sebenarnya berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Tidak ada kesusahan di dalam. Artinya apa? Loh, artinya di setiap uang yang berjalan masuk dalam kehidupan manusia, kalau itu bukan berkat, pasti ada kesusahan di dalamnya. Apa itu kesusahan? Entah, mungkin itu datang bersama dengan penyakit. Loh, tapi dia waktu lima nggak sakit, happy-happy aja. Lihat beberapa hari ke depan. Mungkin ada kesusahan yang namanya kekhawatiran, kekacauan rumah tangga, dan lain sebagainya. Intinya apa? Uang tidak sama dengan berkat. Taruh itu di dalam pikiran kita. Kalau misalnya kita pegang uang banyak sekalipun, tapi itu bukan blessing yang dari Tuhan, justru itu akan menjerat kita, membuat kita akan jauh lebih jatuh. Loh Pak, tapi orang ini kok seakan-akan lebih kaya kalau gitu? Bukan diberkati lah, ya sudah lebih kaya, tapi kan kenapa? Saya mau bilang, untuk orang-orang yang di luar sana, ya sudah, di hadapan Tuhan mereka bisa selamat, ya wis syukur. Tapi untuk saudara dan saya yang Tuhan rindukan, kita mencapai level tertentu di kerajaan surga, dan terkadang itu harus dibayar di muka bumi. Terkadang itu harus dibayar dengan apa yang kita jalan. Loh Pak, bukankah Tuhan Yesus sudah membayar semuanya? Dia rela menjadi miskin supaya kita menikmati kelimpahan. Sak miskin-miskinnya Tuhan waktu cilik nerima emas loh tuh, saudara. Sak miskin-miskin bayar pajak gampang, mancing loh. Wah enak ya gitu, gak nyekel duit ya tuh. Yang nyekel duit Yudas. Loh, enak ya, enak menurut saya. Tapi kan bukankah dia sudah membayar semua? Iya betul. Tapi Anda harus mengerti, di mata Tuhan ada yang lebih penting, lebih dari sekedar kita menerima kekayaan.
Apa itu? Level Anda di kerajaan surga nanti. Tentang upah dosa adalah maut di setiap kesalahan dan kebodohan yang kita kerjakan. Harusnya oleh karena hal itu, boro-boro kita mikir tentang level kerajaan surga. Oleh karena hal itu, harusnya kita nggak layak masuk kerajaan surga. Nggak bisa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan. Nah, tentang apa yang nanti kita nikmati di kerajaan surga, bukankah itu tertulis dalam firman Tuhan? Itu adalah bagian saudara dan saya. Emang ada ya? Ada. Bahwa semua bangunan harus dibangun di atas dasar Kristus. Entah itu bangunan nanti berupa jerami, rumput kering, kayu, perak, emas, batu permata. Itu semua nanti akan diuji. Loh, apa iya itu yang mengerjakan Tuhan? Enggak. Itu bagian saudara dan saya. Ketika itu nanti diuji dan kita mendapatkan hal yang terbaik, itu sebenarnya bagian saudara dan saya. Bagian Tuhan sebenarnya memampukan saudara sampai di level itu. Itulah kenapa terkadang kita harus lebih ribet dari orang dunia. Lu nek kayak gitu Pak, aku mendingan ke orang dunia. Ya terserah. Ya terserah. Kok menurut saya, kita ini di dunia loh paling banter piro tahun? 70, 80, sudah mulai runyam hidup kita. 90 ke atas. Kapan Tuhan aku pulang? Ya, 150 tahun, bisa ketip. Buat apa saudara? Buat apa? Selama-lamanya kita hidup di dunia, ternyata itu menentukan apa yang nanti saudara dan saya nikmati di kerajaan surga. Loh, tentang masuk kerajaan surganya, oleh karena penebusan Kristus, saudara dan saya dilayakkan. Tapi tentang apa yang nanti terjadi di sana, di level segimana, itu ditentukan dari apa yang saudara kerjakan. Makanya kenapa kita seperti apa saudara? Tuhan itu seperti penjunan dan kita seperti tanah liat yang dibentuk. Loh Pak, bisa nggak Pak? Begitu kita pulang ke surga, nanti kita berkarir di sana. Nanti kita masuk di level-level berikutnya bergantung dari karir kita di sana. Saudara, ditulis dalam firman Tuhan, hidup kita itu seperti apa? Kita di tanah liat, Tuhan itu penjunan. Nah kalau kita di tanah liat mau dibentuk, setelah dilalui dengan api, itu akan menentukan bentuknya oke atau tidak. Betul? Api itu bicara tentang apa? Kematian. Kalau sudah dilalui dengan api ternyata menyon ke kanan, menyon ke kiri, bisa nggak dibentuk ulang saudara? Tidak bisa. Ngerti saudara ya? Kenapa kita dibicarakan seperti tanah liat? Karena apa yang saudara dan saya kerjakan sebelum kematian itu ada, itu menentukan bentuknya setelah dilalui dengan api itu seperti apa. Jadi kalau sudah dilalui dengan api, sudah terlalu terlambat. Tidak bisa, saudara. Nanti aku di sana berkah. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang, kerjanya sekarang. Itulah kenapa Tuhan memperhatikan hal itu. Maka saudara dan saya seakan-akan dibuat lebih ribet dari orang dunia. Terkadang kita harus memiliki sikap hati dan karakter yang benar dulu. Baru nanti level untuk menikmatinya ditambah sama Tuhan. Nah ini kita harus ngerti saudara. Nanti setelah sikap hatinya benar, pikirannya benar, ditambah lagi sama Tuhan. Jujur ya, jujur. Saudara lihat di sekitar saudara, dimanapun, tapi di kalangan anak-anak Tuhan. Bukankah sering kita lihat? Loh, begitu bertobat malah entek. Loh, ayo jujur. Iya toh? Iya. Loh, dulu belum bertobat. Wah, aku ngelihat Pak. Makan steak aja harus dikasih kertas emas dulu. Begitu bertobat Pak, aduh entek-entekan. Kenapa? Karena
Tuhan merindukan orang ini mati nggak cuma sekedar masuk surga, tapi mendapatkan posisi yang terbaik, yang maksimal yang dia bisa capai. Habit kerajaan surga, orang ini harus masuk dulu dengan kuat, karakternya kuat, baru nanti level menikmatnya ditambah sedikit demi sedikit sama Tuhan. Bukankah Tuhan mengasihi kita? Bukankah itu anugerah? Nah, ketika kita mengerti dalam hal ini, syukuri saudara, syukuri. Ya saudara ya. Lupa lalu dengan bapak yang tadi cerita. Ada orang yang tekun pak, ngerjain semuanya oke, skillnya bagus. Tapi kok yang bapak tadi cerita kok kayaknya ya sial banget gitu ya. Pas lagi hari ini dibagi $1.000, pas dia nggak ada. Hari ini misalnya dilihat siapa yang terlambat, siapa yang datang tepat waktu. Pas dia kempes bannya, akhirnya terlambat. Lu inilah dalam tanda kutip lah sial-sialnya orang ya kan punya. Kok misalnya kayak gitu gimana pak? Simpel sih. Tuhan cuma bilang, terkadang kita tidak mengerti bahwa jerat yang dibuat sama setan sedemikian rupa sehingga membuat orang tersebut terjerat dan susah untuk naik. Hidupnya dibuat sedemikian rupa menjadi sangat-sangat pahit sama setan. Supaya apa? Akhirnya dia tidak bisa mencapai di target yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Bukankah yang terjadi kepada orang Israel di tanah Mesir seperti itu? Hidup mereka dibuat sangat-sangat baik. Nah, kita harus mengerti. Kita harus keluar dari Mesir, dari dalam hidup kita. Jangan sampai kita mau diem-diem saja. Sementara si jelek berusaha membuat kita semakin baik, dan semakin baik. Nah, terus gimana Pak? Simpel, saudara. Pertama, pahami betul. Kalau misalnya ada jerat ini dalam hidup saudara, pahami betul bahwa itu bukan dari Tuhan. Itu demonik. Demonik itu maksudnya apa? Itu dari kuasa gelap. Kalau sampai istilahnya ya, Anda beres di hadapan Tuhan. Tapi pas Tuhan mau berkati, miss terus itu pasti ada sesuatu. Walaupun melesetnya seringkali karena kesalahan kita. Kita berpikir, coba kali ini aku tak relax dulu. Pas relax, pas lagi diperiksa. Itu kan susah saudara. Lu yang gini ya. Dunia pun mengakui. Anda tahu ya, di dalam firman Tuhan itu ditulis kayak gini. Bahwa terkadang, nah ini kayak kemarin saudara terjadi. Saya melihat ada rekan saya, ini sekarang ini kita, Tuhan lagi ngajari kita untuk trading. Untuk bermain cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan saya ini mereka belajar, ada yang ahli saudara. Belajar, wah ini ya harganya ini bisa naik. Berdasarkan statistik bla 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 bla, beritanya gini. Naik ini. Dan benar, wah ini udah mulai naik. Wah ini nih masih baru 10% atau 25% ini naiknya. Aku tak beli, nanti ini masih ada 75% lagi naiknya. Terus cerita itu, oh yes, beli saudara. Begitu beli, mudun saudara. Melorot. Pas melorot, lah kok perhitunganku salah ya? Oh mungkin sebentar lagi. Tunggu sampai berhari-hari melorot terus saudara. Wah runyam ini. Akhirnya apa? Dia jual. Begitu dijual, benar seperti perhitungannya dia sebelumnya. Begitu dijual, naik saudara. Semuanya terima kasih sama dia. Wah makasih loh Pak, perhitungannya benar. Jadi garuk-garuk kepala saudara. Kok pas aku jual pas naik? Dan itu bukan terjadi sekali dua kali, berkali-kali. Dan orang-orang terima kasih sama dia. Karena apa? Perhitungannya benar. Loh tapi ini kok pas tak jual ya baru naik. Coba kali tak tahan. Ditahan sampai lama gak naik-naik saudara. Anak-anak yang lain ya diem aja.
Pas saya cuma bergumam waktu ngumpul sama anak, ini kayaknya koin ini bagus ya. Anak-anak ngomong, oh ya ini kata Pak ini memang itu bagus katanya. Oh ya, kebetulan saya ada berkat, saya tak beli invest. Orang ini bilang, hati-hati. Oh iya, aku tak doa dulu. Udah selesai. Dan memang malam itu turunnya makin tajam, saudara. Dia cuma ngomong, hati-hati ya, hati-hati. Jet coaster ini. Rupanya dia sebenarnya ngomong hati-hati, sebenarnya dia jual, saudara. Lah dia ngomong hati-hati, pas saya lagi doa, pas damai sejahtera, beli. Pas detik saya beli, itu cuma selisih 15 menit sama dia jual sebelumnya. Tahu? Setelah saya beli, naik saudara, 300%. Wah. Saya, terima kasih ya, saya bilang. Dia sampai garu-garu terjadi lagi. Kenapa ya? Kok kejadiannya gini terus? Loh saudara harus ngerti ya. Ini secara ilmu dunia. Ya, secara ilmu dunia. Orang pinter, orang kuat, ya tahu, orang cekatan itu kalahnya sama orang apa? Kalah sama orang beruntung. Ya, kalahnya sama orang bejo. Itu bejo ya, bejo itu beruntung bukan bedes Jawa, bukan. Bejo itu beruntung, ya. Kalahnya sama orang beruntung. Loh ya toh, istilah kalahnya sama orang apa? Hoki, saudara. Wah, jami hitungannya gitu ya. Oh, hitungannya udah oke. Begitu, wah ini gak bisa. Udah tak tahan berminggu-minggu ini tambah turun. Pas saya baru ngerti, saya beli. Itu 5 menit sesudahnya naiknya tajam, lebih tajam daripada turunnya, saudara. Tadi saya sudah kasih lihat ya ke Pak Winoto. Itu ya turunnya tuh kayak gini, saudara. Turunnya tuh kayak gini, gitu. Tapi naiknya gini, lebih dari 45 derajat naiknya, langsung tebing ya Pak ya. Saya kasih lihat. Itu untuknya langsung ratusan persen, saudara. Wah, aku tak belajar apa ini? Percuma, saudara. Nangkap, saudara? Maksudnya apa? Nah, ketika saudara mengerjakan sesuatu itu dengan skill, pengertian segala sesuatu yang saudara siapkan, itu sama seperti lokomotifnya. Nangkap ya? Itu seperti kepala dari kereta ini. Nah, Anda bayangkan ketika Anda mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya, semua yang Anda kerjakan itu sama seperti kepala kereta yang berjalan ke sebuah gunung tambang emas, berlian, atau apapun yang ada di sana. Dan di sana Tuhan dan malaikat-malaikatnya sebenarnya mau melihat lokomotif itu berjalan. Sampai di depannya langsung dia perintahkan, malaikat itu emas sekian ton masukkan ke lokomotif ini. Langsung malaikat-malaikat ini sudah menyiapkan gerbong-gerbong yang di belakangnya. Masing-masing gerbong misalnya diisi berapa ribu kilo atau sekian ton. Itu digandeng ke lokomotif ini. Dan berangkat. Artinya berkatnya dari siapa? Tuhan. Tapi kesanggupan yang Tuhan berikan ini ada nggak bagian kita yang harus kita kerjakan? Ada. Menyiapkan apa? Kepala lokomotifnya. Itu bagian dari saudara dan saya. Nah, kepala lokomotif ini apa? Yaitu tadi yang di Amsal dikatakan. Apa, saudara? Orang yang cakap dalam pekerjaannya. Apa? Di hadapan raja-raja mereka berdiri. Kecakapan kita dalam menghandle suatu pekerjaan, kedewasaan kita dalam menghandle suatu pekerjaan, profesionalitas kita dalam menghandle suatu pekerjaan, rasa tanggung jawab kita untuk menghandle suatu pekerjaan, itulah kepala lokomotif yang saudara dan saya harus siapkan. Terkadang orang cukup puas dengan kepala lokomotif cuma seperti gerbong biasa, punya 4 roda, yang penting bisa jalan di relnya. Lalu ini pakai motornya apa? Tenaga listrik, tenaga
kol itu apa sih namanya? Kol. Batu bara atau minyak. Wow, yang ini berbeda. Tenaganya hamburger dan air putih. Maksudnya apa? Begitu naik ke kepala lokomotif ini, ternyata di dalamnya ada 2 engkolan kayak gini. Nah, ayo kita engkol bareng-bareng. Di engkol, saudara. Anda bayangkan, jangan kaget kalau ternyata dengan skill kita yang pas-pasan. Sebenarnya, kenapa ya? Project yang Tuhan bukakan itu besar. Tapi begitu aku masuk, seakan-akan ini tertutup. Kenapa, saudara? Karena lokomotifnya di dalamnya, tenaganya engkolan itu, saudara. Anda bisa bayangkan, begitu ini masuk di dalam tambang yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan ngelihat lokomotif model kayak gini. Tuhan cuma bilang gini, malaikat ini, gimana Tuhan? Ini ada 5 gerbong yang dia harus bawa. Kira-kira 1 gerbongnya bernilai 5 triliun atau 5 miliar. Gak usah terlalu gede. 5 miliar. Pak, 5 miliar itu gede. Ya kita harus nilai. 5 miliar. Itu bebannya sekitar sekian ratus kilo. Tuhan melihat, ini gak ono cantolan nih lokomotifnya. Lalu orang ini ngomong mungkin, Pak, Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Dipasangi tali rafia, nanti dicantol di lokomotif ini. Tuhan lihat di dalamnya. Ini tenaganya kurang. Tenang Tuhan, tak makan nasi kuning lebih banyak. Nanti diengkol. Malaikatnya, ya apa Tuhan, ini mau dicantol atau gimana? Tuhan cuma ngomong, kira-kira kalau dicantol pertama, ini buang-buang tenagamu malaikat. Yang kedua, kerugian yang dia hadapi akan jauh semakin besar. Dia harus jalan dari sini ke sana, jalan kaki. Terus Tuhan dengan halus ngomong, udah ya, kamu pulang dulu sana. Buat lokomotif lebih benar. Dan dia pulang dengan hati yang patah, pikiran yang bingung. Loh kenapa ya? Kok gagal lagi? Kok gagal lagi? Peluang terbuka. Lagi-lagi ketika aku pegang, enggak jalan lagi. Coba dicek saudara. Jangan-jangan kepala lokomotif yang kita siapkan, tenaganya kurang besar, diengkol. Gak sanggup untuk menerima berkat minimal bahkan yang Tuhan mau taruh dalam hidup saudara dan saya. Loh berkat minimalnya segimana? Minimal 1 gerbong saudara. Minimal 1 gerbong itu ratusan kilo. Loh saudara tahu minimal 1 gerbong itu ditulis dalam firman Tuhan. Perumpamannya ada gak? Ada. Minimal 1 talenta emas itu 33 kilo emas. Tahu apa yang terjadi ketika orang ini menerima 1 gerbong, tapi dia tidak memiliki kecakapan dan hatinya rusak. Apa yang terjadi? Dia ngomong sama rajanya, aku tahu engkau adalah Tuhan yang menuai dari tempat engkau tidak menabur. Loh, aneh gak? Aneh gak saudara? Malah rusak. Lu kan harusnya orang kalau dikasih kepercayaan, dikasih berkat, harusnya semakin luar biasa, betul? Dan bukankah itu terjadi dengan hamba-hamba yang menerima 10 talenta, 5 talenta dan sebagainya. Tapi yang menerima 1 talenta, apa yang terjadi? Justru hatinya rusak, cara dia melihat rusak, dan akhirnya justru dia menerima apa? Kertak gigi. Anda bisa bayangkan. Artinya apa di situ? Bagaimanapun kepala lokomotif itu adalah bagian dari saudara dan saya yang harus siapkan skill, kecakapan dalam mengerjakan sesuatu. Kemarin ada yang ngomong sama saya, Pak, ini gimana ya? Saya melihat ada potensi ini. Saya bilang ini,
Saya bantu. Saya kasih sebuah tempat gratis. Karena apa? Tempat ini sebenarnya orang yang punya percayakan ke saya, tak kasih bilang apa? Gratis tempatnya. Wah, terima kasih apa? Tak jalan bisnisnya, bla 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 bla. Saya cuma diem aja. Terus Tuhan bilang apa? Nanti kamu belajar sesuatu. Apa yang terjadi, saudara? Saya ngelihat konsisten. Seminggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga mulai bolong-bolong, mulai telat-telat. Minggu keempat mulai nggak buka. Sampai sekarang nggak dibuka. Saya nanya sama dia, kenapa nggak dibuka? Ini justru masuk bulan puasa. Orang-orang pengen makan di luar. Saya bilang, loh, saya gini-gini saudara, ngerti tentang bisnis yang namanya restoran. Sedikit lah saudara. Maksudnya apa? Kalau Anda mengerti, bisnis restoran itu banyak kali orang akan buka menjelang bulan puasa. Karena apa? Di bulan-bulan itu, di minggu-minggu itu sebenarnya menentukan apakah ini resto, warung, atau apapun itu bisa berjalan di bulan-bulan biasa atau tidak. Kalau sampai di bulan puasa saja nggak balik modal, udah selesai selesai bulan puasa tutup. Seringkali kayak gitu. Karena apa? Di bulan puasa orang-orang pengen makan di luar. Nah, ini justru pas mau masuk bulan puasa, waktu 1 bulan untuk dia mempersiapkan diri, dia pakai untuk meratapi nasibnya. Kenapa aku nggak diberkati? Kenapa gini? Kenapa gitu? Dia ketemu sama saya, kenapa hal ini? Bentar, aku coba konsen. Iya Pak, saya sebenarnya di tempat yang Bapak siapkan itu, saya nggak mau cuma buka menu ini. Saya punya ide baru, buka menu, let's say ayam goreng. Loh, di sebelahnya ayam goreng, dia ayam goreng. Loh, piye toh? Iya Pak, tapi ini kayak gini, kayak gitu, nanti saya malah bentrok sama tetangga-tetangga yang jualan gini lah. Ya kamu ngerti sendiri. Saya pun ngomong sama yang sebelah-sebelahnya, menu yang pertama itu, yang di ACC. Tapi saya bisa buat, oh yaudah Pak. Lalu aku buat Gojek dan aku kerjakan di rumah. Jujur saudara, untuk nyewa tempat keluar duit nggak harusnya. Loh, ini saya sudah kasih gratis. Dia menyia-nyiakan hal itu. Lalu dia ngomong sama saya, wah aku pengen ngerjain ini itu, tapi belum ada modalnya. Tuhan sekali lagi ngomong apa? Terkadang permasalahannya bukan di uangnya ya Chris. Saya baru ngerti saudara. Yes, betul. Terkadang permasalahannya bukan tentang modalnya, bukan tentang idenya, bukan tentang mau prospeknya itu. No. Terkadang permasalahannya bukan itu. Tapi terkadang permasalahannya adalah bagaimana dia menghandle hal tersebut. Saya selalu pakai bukan perumpamaan yang terjadi di rekan saya di Jakarta. Dia mungutin anjing dan kucing. Sebenarnya profesi dia yang asli apa saudara? Penyanyi hardcore. Di masa-masa pandemi teriak-teriak gitu ya, tetap nggak menghasilkan uang. Anda tahu profesi aslinya dia musisi, sampingannya mengutin anjing sama kucing di jalan. Anda ketawa kan? Ketawa. Logikanya yang menghasilkan uang yang mana? Nyanyi, yang musisi bikin lagu apa segala macam. Dia bikin lagu lucu-lucu saudara. Jangan makan daging anjing. Lagunya kayak gitu. Ini masih saudara dengan vokalisnya Bumerang sebenarnya. Ini keponakannya. Tahu ya vokalisnya Bumerang? Nah, itu. Yang zaman-zaman dulu ngerti, zaman-zaman sekarang Bumerang itu band K-pop mana? Anda tahu saudara? Sekarang dia ngomong, justru dari mungutin anjing dan kucing ini malah menghasilkan uang. Kok bisa? Karena dia mengerjakannya secara
profesional. Lu ngerjakno menguti anjing dan kucing kok profesional ku piye? Dia pungutin anjing dan kucing. Dia kebiri. Dia foto, bukan proses kebirinya difoto, maksudnya anjingnya difoto. Dia foto anjingnya, didadani sedemikian rupa. Dia ajari anjingnya. Dia belajar gimana cara ngehandle anjing dan kucing. Dia bisa membuat anjing dan kucing makan dari piring yang sama. Dia foto, dia masukkan Instagram, dia masukkan YouTube. Akhirnya apa? Dia open donasi. Donasinya jauh lebih besar dibandingkan apa saudara? Hasil pekerjaannya dia. Jadi saya kadang nanya sama dia, bro, sekarang lu hidup gimana? Dia ngomong sama saya, aku sekarang makan dari makanan anjing. Hah? Saya kaget. Lu jadi suka pedigree? Enggak, maksudnya apa? Dari donasi orang ke anjing kucing ini, aku disokong juga hidupku. Bahkan aku baru beli tanah perluasan untuk aku buat penangkaran anjing dan kucing. Anda bayangkan saudara? Dari situ saya ngerti, terkadang bukan idenya, bukan pekerjaannya itu apa, bukan modalnya, ini bahkan keluar modal nggak waktu awal-awal, keluar modal, tapi dia kerjakan secara profesional. Dan hal itu menjadi lokomotif. Anda tahu saudara, hal ini berlaku untuk orang dunia. Tentang profesionalitas ini berlaku untuk kita dan orang dunia. Jadi saudara, ayo bereskan lokomotifnya. Nah, yang membedakan kita sama orang dunia apa? Orang dunia harus menyiapkan lokomotifnya. Orang dunia harus menyiapkan gerbong-gerbongnya. Orang dunia harus nambang sendiri dengan kekuatannya. Yang saudara dan saya dikatakan apa? Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan suatu pekerjaan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya apa? Yes, di hadapan raja-raja, orang-orang yang cakap berdiri, Tuhan akan apa dengan skill yang saudara dan saya punya, itu akan membawa kita bisa berhadapan dengan raja-raja. Tapi hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tentang skill saudara dan saya siapkan, itu menentukan apakah saudara dan saya bisa dipercaya atau tidak memang. Tapi goalnya tetap siapa yang menentukan? Tuhan. Mari kita berbicara perumpamaan lagi supaya saudara dan saya bisa mengerti lebih dalam. Let's say suatu saat tiba-tiba Pak Winoto mendapatkan suatu proyek dari orang nomor 1 di Indonesia. Dan proyek itu membuat jalan bawah laut dari Jakarta ke Kalimantan. Luar biasa nggak? Diterima dengan sukacita atau gimana? Sukacita dulu. Ya? Lu sukacita dulu, betul? Wah, terima kasih Tuhan. 5 jam kemudian stres garuk-garuk kepala, betul? Apa cara yang bikin jalan? Betul? Sekarang yang membuat Pak Winoto bisa terima proyek itu siapa yang buka jalannya? Tapi lokomotifnya untuk membuat kereta ini berjalan bisa kembali ke rumah kita, membawa jarahan-jarahan berton-ton emas mungkin, itu ditentukan kekuatan lokomotifnya. Itulah kenapa jangan siapkan lokomotif yang tenaga engkol gitu kira-kira.
Apakah kalau misalnya kayak gitu, ya sudah Pak, kita bangun lokomotif ini, itu sudah terlalu terlambat. Itulah kenapa saya selalu ngobrol dengan orang-orang sekitar kita. Tuhan percayakan kamu dalam bidang apa? Ayo bangun skillnya. Belajar. Keep hungry. Belajarlah tentang ilmu pengetahuan. Buat diri kita cakap dalam pekerjaan kita. Sebab suatu saat sebenarnya Tuhan akan bukakan peluang yang besar dalam hidup kita. Jangan sampai lokomotif kita gak bisa membawa kembali caranya kuat itu, caranya besar itu. Tangkap saudara. Saya pernah ceritakan di tempat ini saudara ya, tentang orang yang menerima proyek besar dari pemerintah untuk bikin seperti waterboom, lalu malah ngomel-ngomel sama saya. Tuhan janjiin berkat gede, tapi kok saya dikasih suatu pekerjaan yang di luar kemampuan saya. Kemampuan dia sebenarnya bikin kolam renang kecil-kecil, kolam koi dan lain sebagainya. Tapi mendadak disuruh buat kayak waterboom di Sulawesi. Dan dia mau protes sama Tuhan. Sekarang saya mau nanya kayak gini. Kalau di dalam lingkup miliar, apa iya bikin kolam ikan? Harusnya kan orang ini mengerti. Terus kalau misalnya ditanya, dari nubuat ini turun dalam hidupmu, apa yang kamu kerjakan? Oh, aku doa perang. Bagus. Tak kelilingi Pak perusahaanku. Jangan. Tak minyai sampai menggilap kabeh. Kursi-kursi itu mengkilap. Amargo minyak. Ya. Sampai meja saya lengket Pak. Karena ada minyak urapan di situ. Apa yang dikerjakan? Saya puasa. Good. Yang dikerjakan itu apa lagi? Saya baca firman. Sekian kali lipat bagus. Kira-kira dia membangun rel ya, ke bagian tambang yang terbaik kira-kira. Relnya dia bangun. Tapi lokomotifnya tenaga engkol tangan saudara. Begitu sampai sana Tuhan bilang no. Kalau misalnya kayak gini, gak apa-apa Tuhan, diikat aja ke pinggangku nanti pakai tali rafia, nanti tak engkol. Jebol saudara. Bisa nangkap saudara? Bisa? Gak bisa kayak gitu saudara. Akhirnya lagi-lagi dia harus kembali dengan tangan kosong. Saya ngomong sama dia 3 bulan. Kenapa tidak dipakai untuk mempersiapkan diri? Kira-kira dengan apa yang dia kuasai, materi apa yang dia kuasai, kira-kira yang mendatangkan berkat sekian miliar, itu harus main dengan skala yang seperti apa? Pertajam diri kita, saudara. Bisa dimengerti, saudara. Nah dari sini kita kita menjadi mengerti bagian kita. Nah tapi ketika hal ini berhasil, jangan pernah sekali-sekali kita ngomong bahwa ini terjadi karena kekuatan lokomotif kita. Kembali ketika ini berhasil, apa sih yang membuat hal ini stop sekali lagi? Sekali lagi membuat hal ini tidak bisa terjadi berulang-ulang. Kenapa? Tuhan bilang karena sekali lagi mereka berpikir bahwa itu kekuatan tangan mereka dalam meraih sesuatu. Hal itulah yang membuat dia akhirnya membuat jalur sendiri ke tambang yang harus dengan tangan mereka, bukan karena anugerah Tuhan. Beda nggak? Beda, saudara. Dengan kekuatan tangan kita, ya kita akan seimbang dengan kekuatan kita, dapatnya segimana. Tapi dengan anugerah yang dari Tuhan, Anda dan saya akan menerima lebih dari kekuatan yang kita bisa raih. Bukan cuma Anda dibedakan dengan orang dunia dalam skala tertentu. Ada kategori orang beruntung, itu luar biasa toh? Nah, ada yang lebih luar biasa dari itu. Apa? Diberkati. Lu enak gak Tuhan? Enak gak kayak gitu? Enak sudah. Dengan pukulan yang sama dengan orang dunia. Bam! Orang dunia
melakukan pukulan itu. 5 orang rebah. Tapi saudara dan saya sekali pukul, bam, 50 bahkan sampai 500 orang rebah karena pukulan yang sama. Bisa nangkap saudara? Bagian yang jadi gini, Anda harus tahu bagian dari diri kita apa yang harus kita persiapkan. Lokomotif. Artinya begitu ini berhasil, supaya hal yang supranatural ini bisa continue, Anda harus tahu cara mengucap syukurnya gimana. Bisa nangkap? Anda harus mengerti ucapan syukurnya itu seperti apa, dinaikkan dengan cara bagaimana. Kalau Anda cuma berpikir, ini karena kekuatanku, aku berhasil, ini karena ini, hal itu, saudara, Anda harus ngerti. Di hadapan Tuhan, kalau kita menaikkan kesombongan kita, saya mau kasih tahu, apa di dalam firman Tuhan dikatakan? Apa dikatakan? Kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Itu tertulis di mana saudara? Ada di Amsal. Amsal 18 ayat 12, nanti saudara mau baca. Anda menghadap di hadapan Tuhan. Sama kayak orang Farisi, wah terima kasih, aku mampu mempersembahkan hal ini kepadamu. Aku bisa hidup baik, aku bisa kayak gini, terima kasih. Tapi yang dia kerjakan karena kemegahan atas apa yang dia kerjakan, itu adalah awal dari kehancuran. Ketika kita menghadap di hadapan Tuhan, sadar betul bahwa sebenarnya jarahan yang masuk ini semata-mata anugerah Tuhan, walaupun lokomotifnya harus kita kerjakan. Kita mengerti yang menjadi porsi bagian kita, dan kita mengerti yang menjadi porsi yang besar yang Tuhan kerjakan. Hal inilah yang akan membuka potensi ilahi ini akan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita tuh kok nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri, betul? Akhirnya apa? Kalau terlalu ekstrim kanan, kita selalu berpikir ya semuanya anugerah, semuanya anugerah, dan lokomotif tidak disiapkan, skill tidak disiapkan, semuanya tidak disiapkan. Akhirnya apa? Ya kembali tangan kosong terus. Itu ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, yang penting skill. Akhirnya apa? Ngelihat saya, pas tak beli, pas naik, pas dia jual, pas turun, pas dia beli, pas turun terus. Akhirnya apa? Bingung, garuk-garuk kepala. Iya ya, skill ada. Orang yang punya skill kalah sama orang beruntung, apalagi sama orang yang diberkati Tuhan, lebih kalah lagi. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika kita menghadap di hadapan Tuhan, jangan pernah angkat diri kita. Orang, jadi gini saudara, kadang ya, orang tuh terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim kiri, akhirnya tidak bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Terlalu ekstrim kiri, dia membanggakan kekuatannya. Dia cuma sekedar mengejar skillnya. Dia cuma sekedar mengejar profesionalitasnya, dan dia mengagung-agungkan hal itu. Akhirnya apa? Sisi ilahi dalam hidupnya gak bisa maksimal. Sekali lagi, dia hanya menerima sesuai dengan keringatnya. Yang dia terima berkat bukan uang, belum tentu berkat. Ada kesusahan di dalamnya. Tapi ada juga orang yang terlalu ekstrem kanan sehingga gambar dirinya rusak. Aku ini gak bisa apa-apa. Seandainya aku menerima sesuatu, itu anugerah Tuhan. Gambar dirinya rusak, kenapa? Dia tidak bisa mengerti bahwa ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Gambar dirinya rusak karena apa? Dia cuma berpikir, aku ini gak mampu, aku gak layak, aku gak bisa apa-apa, dan membawa dirinya benar-benar gak bisa apa-apa. Anda kalau gini saudara, kalau Anda dikasih sesuatu sama Tuhan, dan ini hal yang sebenarnya berharga, tapi kalau Anda tidak bisa melihat bahwa sesuatu yang berharga ini Tuhan percayakan dalam hidup saudara, apakah hal yang berharga itu tetap menjadi hal yang berharga?
di hadapan orang lain itu menjadi hal yang biasa-biasa. Saya selalu umpamakan sama seperti seseorang yang pengrajin. Dia memproduksi sebuah bolpen yang ada nilai historisnya dan itu sangat bagus. Kelima orang. Dan yang satu orang ini yang gambar diri rusak. Aku ini gak bisa kenal siapa-siapa. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku cuma dipercaya hal yang kayak gini. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku cuma punya hal yang kecil. Kalau misalnya aku menerima yang terbaik, ya itu anugerah. Gambar dirinya rusak. Dia gak bisa melihat potensi ilahi dalam hidupnya. Akhirnya apa, ketika dia kelaparan, dia liatin bolpennya, diemut-emut. Mungkin bisa kenyang ngemut bolpen. Kenyang gak? Gak kenyang. Tuhan bilang apa? Jual. Loh, ujung dari blessing yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, ujungnya apa? Harus jadi berkat buat orang lain. Janda yang di Sarfat, yang mengalami mujizat minyak dari Elisa ya? Elisa apa Elia? Elisa. Nanti ada buka ya. Pokoknya bukan dari Yohanes Pembaptis dah pokoknya. Tak cari nih, Matius gak ada Pak. Ya salah alamat saudara. Janda ini menerima mujizat minyak, apakah akhirnya happy ending? Belum tentu. Kalau dia sudah menerima minyak yang begitu limpah, happy endingnya apa? Kalau dia nurut sama hamba Tuhannya. Hambanya berkata, oke, dari minyak yang terkumpul, kamu ke kota dan kamu jual minyaknya. Dan dia jual, akhirnya apa? Happy ending, dia bisa tebus anak-anaknya. Loh, sad endingnya gimana? Maksudnya akhir yang buruknya gimana kira-kira? Begitu dia kembali ke hamba Tuhan, wah, minyaknya sekarang berlimpah di dalam pikirannya. Kamu kan nabi Tuhan, untuk mengurapi orang butuh minyak. Dia berpikir bahwa minyak yang numpuk begitu banyak dibeli sama hamba Tuhan ini untuk mengurapi jemaatnya. Lalu ternyata hamba Tuhan ini ngomong, oh minyaknya udah banyak ya, bagus. Sekarang kamu ke kota, kamu jual minyak itu. Kepahitan gak? Kepahitan lagi. Loh, ternyata ujung-ujungnya aku disuruh jualan. Loh ya apa ini? Ini minyaknya banyak tapi numpuk di rumahku. Tak pikir loh, dia kan nabi, harusnya dia yang bisa jualan. Loh, kan kurang ajar saudara. Dia kan nabi, ngurapi orang kan butuh minyak. Ya minimal lah dia beli berapa liter dari aku. Enggak, tak beli. Aku disuruh ke kota jualan minyak ini begitu banyak. Anda bisa bayangkan, sama-sama menerima talenta. Orang yang menerima satu talenta, hatinya rusak. Sama-sama mengalami mujizat minyak. Mungkin dua janda mengalami mujizat minyak. Yang satu janda bisa happy ending, dia menjual minyak itu di kota. Dan dia pulang dengan cara yang begitu dahsyat. Dan dia bisa bersaksi buat orang lain bahwa Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupnya. Tapi mungkin janda yang lain mengalami hal yang sama. Dia bisa kepahitan sama nabinya dan kepahitan sama Tuhan. Ditanya, terus gimana anakmu? Sudah bisa ditebus? Tidak bisa. Anakku masih ditawan sebagai budak. Terus gimana? Ya itu di rumahku tuh berdrem-drem itu minyak, aku yang gak ngerti itu ya gimana. Loh kamu gak jual ke kota? Ya gimana ya? Aku kayak gini, ini kayak gitu. Wah, lesan terus yang keluar. Kok bisa kayak gitu, mau disalahin siapa? Tuhan? No. Terkadang bagaimana kita menghandle itu juga menentukan apakah gerbong-gerbong berkat ini dengan lokomotif yang kuat bisa kembali membawa berkat yang dari Tuhan. Bisa nangkep saudara? Bagian dari Tuhan, Tuhan kasih minyak. Bagian saudara dan saya ke jalan ke orang-orang. Jual
di emperan jalan. Akhirnya apa? Laku di bawah modal. Betul? Laku, tapi di bawah modal. Modalnya untuk membuat pulpen itu mungkin 20.000. Karena itu di crafting sedemikian rupa. Tapi dia jual dengan harga 2.000 rupiah. Laku sih, tapi 2.000. Tapi ada orang lain menerima pulpen yang sama. Dia buat casing sedemikian rupa. Dan dia jual ke orang lain. Oh ini ya, ceritanya tuh gini-gini. Dan di etalasenya dikasih lampu sedemikian rupa. Akhirnya pulpen yang sama laku 2 miliar. Bisa? Bisa. Anda harus mengerti, saudara. Anda dan saya harus punya lokomotif yang kuat. Banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau gambar diri kita rusak, apapun yang Tuhan berikan mentok. Minyak yang keluar dari mujizat pun yang Tuhan berikan tertimbun di rumah kita. Inilah kenapa sebenarnya panggilan saudara dan saya bukan 4L. Apa itu 4L? Lu lagi, lu lagi. Tuhan rindu untuk saudara dan saya menjadi influence untuk banyak orang. Jadi berkat buat banyak orang. Yes, di satu titik kita harus meninggalkan semua orang yang ada di luar. Dan kita mengkristalkan diri. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di satu titik Tuhan ingin saudara dan saya kembali menjadi kuat dan lebih dewasa dari sebelumnya. Dan di saat itu Tuhan bilang, kamu akan seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Dan di titik itu percayalah, ini domba harus sakti, saudara. Oh, jangan main-main, saudara ya, sama domba yang sudah dikirim di tengah-tengah serigala. Dia harus bisa membuat sekerumunan serigala minder dengan bulunya. Dan dia, gua harus jadi domba ini. Dan mereka serigala dibaptis jadi domba semua. Di satu titik ini sekarang Anda ketawa, next Anda akan ngerti apa yang saya ngomong. Di satu titik saudara, ketika saya menerima nubuat, aku melihat di titik ini orang yang memegang kekuasaan dan orang yang disebut sebagai orang bijaksana akan mendengarkan pengajaran dari mulutmu. Hati saya pada waktu itu sama seperti Abraham dan Sarah. Apa itu? Saya ketawa. Kenapa saya ketawa, saudara? Lu ijazah kuliahku aja hilang. Yang ada apa di rumah? Itu loh surat DO. Lu gini-gini saya kuliah 2 tempat, saudara. Kalau sekarang total 3 tempat saya kuliah. Yang STT lulus. Puji Tuhan. Ijazahnya ada. Puji Tuhan. Yang IT lulus, ijazahnya hilang. Dan saya kalau mau ngurus, saya harus ke UK, saudara. Karena apa? Itu harus hadir secara fisik, nanti dicek segala sesuatunya. Semua cabang yang di Asia hilang. Enggak. Mereka jadi dulu pernah buka cabang di Asia, salah satunya di Indonesia. Sekarang sudah hengkang. Jadi kalau misalnya mau itu keluar harus ke UK saya. Ya kan malas ya, saudara. Nah, saya kuliah sipil di Maranatha, saudara. Karena ribut sama dosen, saya DO. Nah, surat DO-nya ada. Lah sekarang orang yang model kayak gini mendadak dapat nubuat. Orang yang memegang kekuasaan dan orang yang disebut sebagai bijaksana mendengar pengajaranmu. Saya hatinya seperti Abraham dan Sarah. Saya ketawa dalam hati. Cerita apa meneng, ya? Saya ketawa. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat Tuhan bawa saya. Orang yang pada waktu itu masih melatih, saudara, sekarang udah bintang.
konselingnya sama saya. Ini siapa? Saya lihat di depan cermin, saudara. Kamu tuh siapa? Yes. Tapi kok orang ini ya percaya? Karena ada sesuatu yang berbeda. Saya sedang nggak membanggakan diri. Saya sedang bermegah karena anugerah yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Di kekuatan saya yang tidak seberapa ini, Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Dan Tuhan yang sama mau bekerja di dalam hidup saudara. Kalau saya yang nggak bisa apa-apa ini sebenarnya, kok bisa Tuhan pakai itu? Ini orang saudara sedang ngurus di kuliahnya, di S3-nya saudara ya. Ngobrol sama saya, kok ya puji Tuhan saya bisa ngimbangi obrolannya saudara. Menurut saya, Tuhan yang memampukan saya. Dan Tuhan yang sama sebenarnya mau bekerja dalam hidup saudara. Saudara, saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan kalau taruh potensi, seremeh apapun, sekecil apapun, itu tetap potensi yang besar. 1 talenta sama dengan 33 kilo emas. Anda mau butuh rumah 1, cukup 2 kilo emas dapat 1 rumah. Ya saudara ya, 1 talenta itu sama dengan 33 Bitcoin. Sekarang Bitcoin lebih tinggi dari emas bahkan. Menurut saya, sekecil apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saudara saya, itu tetap hal yang besar. Tapi ya, tadi saya ngomong sama orang ekstrem kiri yang mengagung-agungkan profesionalitas. Tetap saudara, Anda akan kalah sama orang yang beruntung, apalagi sama orang yang diberkati. Anda akan kalah. Loh kok bisa? Oh, saat canggih-canggihnya saudara. Oh, Anda pintar, Anda punya produk yang terbaik, yang dahsyat. Mungkin nanti Anda datang, gitu ya. Orang ini jangan Anda lah, jangan Anda. Orang ini akan datang dengan skillnya. Dia punya produk yang murah dengan teknologi yang dahsyat. Dan di situ ada Anda juga yang datang. Tapi Anda bukan cuma datang dengan skill, tapi dengan kemurahan dan pengurapan yang dari Tuhan. Wah, Anda bayangkan saudara, begitu 2 orang ini datang. Pas orang yang mau ngasih proyeknya, ngelihat orang ini, loh orang ini kok mirip sama orang yang ngampeleng aku waktu zaman SMA. Wah Pak, saya punya produk kayak gini, ini murah, canggih. Gak mau saya. Kenapa? Saya mau nyari yang mahal. Mau ngomong apa saudara? Wah, bisa Pak, tak buat mahal. Saya gak mau nyari yang canggih, ya biasa aja. Oh ya bisa, nanti dipanen. Ya saya pengen bukan kamu yang jual ini. Ngomong apa saudara? Bubar saudara. Hati raja di tangan Tuhan. Setelah orang ini keluar, muka ditekuk, ketemu sama saudara. Lalu orang ini ngomong sama saudara mungkin kayak gini, lah aku aja ditolak, apalagi kamu yang pas-pasan. Kamu produkmu gimana? Oh produkku kayak gini. Kamu bisa handle programmu? Bisa. Aku ini lebih canggih dari kamu. Aku aja ditolak, apalagi kamu. Nah kalau Anda gambar diri Anda rusak, apa yang terjadi? Anda mundur. Betul? Masuk, udah kalah perang sebelum presentasi produk Anda. Betul? Begitu masuk di hadapan orang ini, kamu gimana produk ini kayak gini sih Pak. Ini wah malah buyar saudara. Betul? Tapi kalau misalnya Anda memiliki gambar diri yang benar, di titik kanan ini Anda nggak terlalu ekstrim kanan. Anda juga menyiapkan skill. Jadi Anda tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Anda di tengah-tengah. Anda punya 2 sayap, saudara. Betul? Sayap yang satu berkata, ini bicara tentang lokomotifnya. Sayap yang kanan, anugerah perkenanan Tuhan dan segala hal yang supranatural. Semuanya dikepakkan dengan bersamaan. Anda akan naik. Anda nangkap saudara? Anda berdiri tengah-tengah, balance. Dan di situ ketemu sama orang itu. Pak, saya punya produk kayak gini. Blah, 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 blah. Akhirnya apa?
Anda yang akan terpilih. Karena apa? Di hadapan raja-raja Anda berdiri karena Anda cakap dalam pekerjaanmu. Dan hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Bukankah ini kombinasi sayap kiri dan sayap kanan yang begitu indah, saudara? Dan kalau misalnya ini ada dalam hidup saudara, you are blessed. Anda diberkati dengan dahsyat, saudara. Di masa mendatang ini, pastikan sayap kiri, sayap kanan, dua-duanya sama-sama kuat. Anda bukan cuma masuk di dalam kategori orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang cakap. Tapi Anda termasuk orang-orang yang bukan cuma beruntung, tapi diberkati. Pastikan Anda masuk di dalam kategori ini. Pak, saya mau masuk dalam kategori orang yang diberkati saja, tapi kurang kuat, kurang berskill, kurang cakap dalam pekerjaan. Oh, saya mau kasih tahu saudara, hati raja-raja tetap ada di tangan Tuhan. Loh, raja akan memilih saudara. Mungkin di proyek akan dipercaya hal yang besar dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda tidak punya skill, akhirnya apa? Kerjanya berantakan. Bisa membawa kejarahan? Nah, bisa. Saudara ya. Jadi kita harus merdeka dalam hal ini. Anda termasuk di kategori orang beruntung dan diberkati. Juga Anda termasuk kategori orang yang cakap. Maka hal ini akan memudahkan Anda dari orang yang dunia, yang cuma sekedar cakap. Tapi begitu bertemu dengan saudara, mendadak keberuntungannya hilang. Kenapa? Karena Anda yang diberkati. Maka keberuntungannya datang ke hidup saudara. Saudara, di masa-masa mendatang ini ada banyak hal yang akan terjadi dan harus terjadi. Tuhan cuma bilang ya, di masa-masa itu aku mempercayakan banyak hal ke anak-anakku dan hamba-hambaku, supaya mereka bisa jadi berkat buat orang-orang dan mereka menuai jiwa-jiwa. Dari sini status Anda dan saya sudah di atas orang yang lain. Kenapa? Karena Anda dan saya harus diberkati supaya bisa menuai di masa-masa mendatang. Butuh kekuatan besar. Amin saudara. Persiapkan sayap kirimu, persiapkan sayap kananmu, persiapkan kepala lokomotif saudara. Amin saudara. Saya sangat berharap Anda bisa menangkap yang disampaikan hari ini. Karena Tuhan mau berurusan penuh dengan finance Anda, dengan keuangan Anda, terutama dari saat ini sampai masa-masa mendatang. Bukankah di awal tahun Tuhan sudah bilang, di tahun ini Tuhan akan buat penyediaan dalam hidup saudara 3 kali lipat dari sekedar cukup. Tuhan mau saudara dan saya lebih dari cukup. Di titik ini saya mau bersaksi saudara, bahwa ini pun terjadi di rekan-rekan kami di Bandung. Ketika ini dibukakan, beberapa dari mereka merespon dengan cara yang benar. Sampai detik ini, saudara, mereka sudah mulai naik dari level mereka sebelumnya. Dan mereka berkata apa saudara? Wow, tahun ini dahsyat. Tahun ini dahsyat. Kalau mereka ngobrol sama orang di luar, udah gak nyambung saudara. Kenapa? Kok ngobrol sama orang di luar, aduh tahun ini makin runyam ya, makin mengerikan, makin ini. Mereka kalau ngomong sama orang di luar, wah gak nyambung saudara. Kenapa? Mereka ngomongnya tahun ini semakin dahsyat saudara. Buat saya, dahsyat bukan main. Lalu pas masuk, terus naik 300% saudara. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan sudah tetapkan saudara dan saya sebagai penuai. Artinya Tuhan sudah tetapkan saudara dan saya masuk di dalam kategori orang yang cakap dan orang yang diberkati. Dan percayalah, sebenarnya itu lebih dari orang yang cuma sekedar beruntung dan cakap. Amin saudara. Tutup Alkitab saudara, biar kita terima pemeteran dari Tuhan. Syikirallah